Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas create, view, dan edit files. Jadi di sini materi yang akan dibahas yaitu stdin, stdout, stdr, pengenalan Vim, edit file dengan Vim, edit file dengan Nano, perintah more and less, perintah head and tail. stdin, stdout, stdr. Buat kalian yang nggak tahu apa itu stdin, stdout, stdr, di sini saya ada gambarannya. Jadi stdin adalah singkatan dari standar input. Jadi sesuatu yang kita input, sesuatu yang kita masukkan ke dalam Linux seperti ls, cd, mv, cp, dan lain-lain. Selanjutnya stdout. Jadi stdout atau standar output merupakan hasil dari perintah stdin. Jadi misal kita stdin ls lalu terproses yang menghasilkan stdout atau hasil dari perintah ls. Selanjutnya ada stdr atau standar error. Jadi misal kita cd ke file sedangkan cd hanya bisa digunakan untuk directory saja, maka hasil yang keluar akan stdr atau error. Ini saya akan buka terminal. Jadi ls di sini adalah stdin dan direktori yang ada di sini merupakan stdout. Lalu misalkan jika saya cd pada txt, lalu hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya di sini akan memberitahu cara menyimpan outputnya ke dalam sebuah file. Saya akan coba menyimpan output ini dengan cara memberikan komen ls lebih dari show.txt. Lalu ketika kita ls di sini, kemudian kita bisa beri perintah cat show.txt cat di sini untuk melihat isi file dari show.txt. Dan di sini sudah bisa lihat output yang tadi kita simpan. Kemudian saya akan menyimpan output kembali di file show.txt dengan perintah cat show.txt. Maka di sini outputnya akan tersimpan. Dan kenapa di sini hanya output baru yang tersimpan, sedangkan output yang lama malah menghilang? Untuk menyimpan dua output kalian bisa menambah tanda lebih darinya menjadi 2. Jadi saya akan ulang kembali. Lalu di sini saya akan ketik perintah ls dokumen slash lalu enter. Ketika saya cat show.txt di sini, dua outputnya di sini ada. Ini dia akan memunculkan view, viewer, viewers, Vim, Tini. V di sini hanya terdapat V, tidak ada Vim karena dari defaultnya memang tidak ada. Jadi kita harus menginstalnya terlebih dahulu untuk mengedit file. Di sini saya akan masuk ke root terlebih dahulu. Lalu saya akan beri perintah apt min-get install vim. Di sini bisa kita konfirmasi dengan yes. Ini kita diminta untuk memasukkan file. Kalian bisa klik kanan pada lambang yang ini, lalu masukkan filenya. Lalu di sini kalian enter saja. Maka proses instalasinya akan jalan kembali. Di sini saya akan keluar terlebih dahulu. Lalu v tab kembali, maka di sini akan muncul Vim. Akan digunakan untuk memodifikasi sebuah file. Jadi ketika tadi saya menginstal Vim lalu mematikan Linux dan mau membukanya lagi, itu nanti tampilannya akan seperti mau menginstal Debian dari awal seperti ini. Jika seperti ini, kalian tidak usah khawatir,
bukan berarti Debian-nya hilang ataupun terhapus. Ini saya akan keluar kembali. Cara untuk mengatasinya, kalian hanya perlu masuk ke setting, lalu pilih yang sistem. Bisa dilihat di sini urutannya floppy optical hard disk. Jadi di sini saya akan mengganti posisi urutannya dengan klik yang hard disk, lalu pindahkan ke yang paling atas, lalu yang optical, dan pindahkan ke urutan yang nomor 2. Lalu kita OK. Lalu di sini saya akan mencoba startnya kembali. Maka di sini Debian-nya sudah bisa login seperti biasa. 3. Edit file dengan Vim. Ini saya akan mencoba mengisi file deteksi dengan Vim. Langsung saja di sini kita ls. Maka di sini terdapat file dev.txt yang akan kita gunakan untuk mempraktekkan perintah Vim. Di sini kita coba lihat dulu isi dari dev.txt-nya. Di sini isi dari dev-nya kosong ya. Kita buat dev ini. Di dalam filenya terisi kata-kata dan perintah Vim dev.txt, yang artinya saya akan mengedit dengan software Vim. Lalu kita enter. Di sini kita masih belum bisa mengisi. Untuk itu kalian harus ketikkan tombol huruf I untuk masuk ke insert. Karena di sini kita telah masuk ke insert, saya akan isikan di sini H1, H2. Lalu jika ingin keluar dari sini, kalian bisa klik tombol escape atau ESC. Lalu untuk nge-save ini kalian bisa ketikkan _2 wiki. Lalu enter. Dan saya di sini telah keluar dari filenya. Sekarang kita lihat dev.txt. Bisa dilihat di sini sudah ada H1, H2. Jadi di sini file dev-nya sudah terisi ya. Dan untuk kalian yang sudah melakukan perubahan di file namun tidak mau nge-save hasilnya, kalian bisa menggunakan perintah ini. Kita masuk dulu ke filenya vim dev.txt, lalu keluar dari insert dengan ESC, dan kalian ketikkan _2 key tanda seru. Ini merupakan perintah untuk keluar, lalu enter. Di sini kita sudah keluar dan ketika dicat, maka di sini hide-nya tidak ada atau tidak ke save. 4. Edit file dengan nano. Saya akan ls terlebih dahulu. Dan untuk mengedit dengan nano, kita akan masukkan ke root terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan file dev.txt, jadi saya akan mengetikkan perintah nano dev.txt. Lalu enter. Jadi tampilannya akan seperti ini. Dan di sini saya akan isi dengan halo 1, halo 2, halo 3. Lalu untuk save kita bisa ctrl-x, yes, dan enter. Kemudian jika di sini saya cat dev.txt, maka file dev.txt-nya sudah terisi dengan halo 1, 2, 3. 5. Perintah more and less. Di sini saya akan masuk ke root terlebih dahulu. Dan saya akan melihat isi dari cat /var
Jika kita menggunakan chat, dia akan menampilkan keseluruhannya secara langsung. Ini adalah informasi booting saat kita masuk Debian. Kita bisa melihat bagian awalnya saja menggunakan perintah more /var /log /boot.log, dan dia akan menampilkan output yang paling atasnya saja. Dan untuk melihat output di bawahnya, kalian bisa menggunakan enter dan juga spasi. Perbedaannya, jika kalian klik enter, itu yang berganti hanya satu baris saja, sedangkan jika kalian klik spasi, itu yang tergantung akan satu halaman. Ini jika menggunakan var, kalian juga bisa menggunakan less. Di sini untuk keluar atau mencapai 100, kalian bisa klik yang key. Di sini saya akan masukkan perintahnya lagi, /var /log /boot.log, lalu enter. Inilah tampilan dari perintah less. Kalian juga bisa menggunakan spasi dan enter. 6. Perintah head and tail. Head merupakan untuk melihat sisi awal dari output, dan tail digunakan untuk melihat sisi akhir dari output. Jadi, jika kita menggunakan chat, maka dia akan langsung menampilkan akhirannya seperti ini. Namun, jika kita menggunakan var, di sini dia akan menampilkan sisi awalnya saja. Maka kita akan mencoba menggunakan head and tail. Maka dia akan menampilkan sisi awalnya saja. Untuk melihat sisi awalnya saja, di sini kita ketikkan head /var /log /boot.log, lalu enter. Di sini kita tidak bisa melihat kelanjutannya, dan jika menggunakan tail, di sini kita tidak bisa melihat, maka dia akan menampilkan sisi akhirannya dari output. Kita juga bisa menentukan beberapa baris output yang kita inginkan. Misal saya ingin melihat 5 baris awal output kita, bisa ketikkan head min n /var /log, lalu enter. Jadi di sini dia hanya memberi 5 baris outputnya. Saya akan coba lagi melihat 8 baris output terakhir. Kalian bisa menggunakan perintah tail min n 8 var /log /boot.log.